sekitar 15.000 siswa. Dari 15.000 siswa ini ada 1.400 siswa yang perlu peningkatan gizi. Baik. Sekarang gimana caranya memastikan bahwa program Java for Kids ini berkelanjutan meskipun sudah tidak didampingi begitu ya dengan Java itu seperti apa? Dua sih boleh? Boleh banget. Mau 10 juga boleh, Mas. Jadi ini inisiatif sekolah sih. Kebetulan nih sekolahnya juga punya. Jadi Hai Sobat Java, jumpa kembali di acara kesayangan kita, Java Talk bersama saya Cindy Prabayuni. Sebuah podcast yang membicarakan terkait dengan industri pertanian, peternakan, hingga program keberlanjutannya. Ngomongin nih program keberlanjutan, hari ini kita akan membahas salah satu program CSR Java yang usianya sudah lebih dari 1 dekade. Apalagi kalau bukan Java for Kids. Buat Sobat Java setia pastinya sudah tidak asing lagi dengan program ini. Dan untuk membahasnya lebih lanjut dan lebih detail, saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Azri Sofyan Syarif selaku Social Investment Assistant Manager Java. Halo Mas Ian. Halo Mbak Cindy. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mas Cindy, gimana? Saya juga sehat dan semangat untuk anak-anak Indonesia. Mas Ian, ini kan Java for Kids ini merupakan suatu program bisa dibilang program signature atau flagshipnya Java nih Mas, yang sudah dari 2008 bahkan hampir 17 tahun ya usianya. Boleh diceritakan ke Sobat Java apa sih yang melatar belakangi program Java for Kids ini ada dan hadir untuk anak-anak Indonesia? Oke, baik. Jadi saat ini itu Indonesia itu sedang mengalami triple burden of malnutrition sih namanya. Jadi anak-anak Indonesia itu ada yang kurang gizi, ada yang kelebihan gizi, dan ada kekurangan mikronutrien. Nah, Java for Kids hadir ini untuk menjawab salah satu dari 3 masalah tersebut. Kita menjawab masalah terkait yang perlu peningkatan status gizi, seperti itu. Boleh diceritain nggak Mas ke Sobat Java ini skema program Java for Kids itu seperti apa? Apa yang dilakukan Java di sana? Oke, siap. Jadi kita itu di setiap tahun itu kita berbeda lokasi ya Sin. Jadi di tahun 2025 ini kita tuh ada 9 lokasi. Kita itu melakukan kegiatan Java for Kids ini di sekitar area operasionalnya PT Java Confit Indonesia. Lalu kita mengundang seluruh sekolah di satu kecamatan yang berada di sekitar operasional tersebut untuk kita lakukan sosialisasi. Di sosialisasi itu kita ceritalah kegiatan Java for Kids itu seperti apa, dan ada tugas mandiri untuk mereka. Mereka harus melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan untuk seluruh siswa. Sekolah yang melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan untuk mengetahui status gizi itu jadi pesertanya Java for Kids. Nah, setelah itu puskesmas kita minta bantuannya untuk melakukan pengukuran lagi, karena kan takutnya ada beberapa kesalahan pengukuran yang dilakukan oleh sekolah. Kita minta bantuan puskesmas nih untuk melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan dari pengukuran puskesmas itu kita jadikan baseline. Baik. Tahun ini kita melakukan pemeriksaan status gizi itu kurang lebih 15.000 siswa. Dan dari 15.000 siswa itu ada sekitar 1.000 siswa yang terjaring perlu peningkatan status gizi. Nah, setelah kita tahu nih ada 1.000 siswa, kita undang orang tuanya. Kita undang orang tuanya ke sekolah untuk orang tua itu kita informasikan bahwa kondisi anak mereka itu perlu peningkatan status gizi, dan kita minta orang tuanya ini menandatangani surat komitmen seperti itu. Kenapa perlu komitmen? Karena bagi siswa yang kekurangan perlu peningkatan gizi ini itu kita akan kasihkan telur setiap hari selama 6 bulan. Telurnya kita kasih setiap minggu mentah, dan orang tua itu harus bawakan bekal ke sekolah. Oh, begitu. Itu jadi salah satu komitmen orang tua juga ya untuk menyediakan bekal ya. Betul. Dan gurunya itu ngecek di sekolah sih, seperti itu. Nah, ini kalau selesai untuk yang malnutrisi. Nah, untuk seluruh siswa 15.000 siswa itu kita ada kegiatan namanya Hari Sehat Java. Nggak ada yang berbeda dari kegiatan Hari Sehat Java itu. Kita ada senam 4 pilar gizi seimbang. Ini diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan. Lalu kita minta mereka bawa bekal. Ini untuk seluruh siswa ya, bawa bekal.
lalu kita minta sebelum makan bekal itu mereka cuci tangan, pengecekan kuku, lalu juga ada edukasi yang dilakukan oleh guru itu untuk seluruh siswa seperti itu. Dan setiap bulan mereka melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Ini dilakukan selama 6 bulan, Juli sampai Desember. Nah, di akhir program itu kita melakukan, kita minta bantuan lagi sama puskesmas untuk melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan lagi untuk seluruh siswa ya. Jadi apakah ada dampaknya, hasilnya seperti apa gitu. Jadi ada baseline dan ada endline. Untuk monitoring programnya juga kita menempatkan satu atau dua orang fasilitator untuk memastikan bahwa inisiatif yang kita lakukan di lokasi tersebut itu dijalankan oleh sekolah seperti itu. Berarti tidak hanya sekedar memberikan edukasi tinggal, tapi juga memberikan protein hewaninya juga, didampingi juga sekolahnya ya. Tadi sampai 6 bulan programnya berjalan ya. Betul. Oke, selain tadi status gizi dan juga tinggi badan, berat badan tadi, indikator apa lagi sih yang dilihat dari program ini, Mas? Selain itu kita ada 2 indikator lainnya yang kita cek. Yang pertama itu jumlah kehadiran siswa pada saat edukasi Hari Sehat Java. Itu kita kan pengen melihat juga gimana seberapa banyak sih anak-anak ini yang mengikuti Hari Sehat Java. Dan yang kedua yang terakhir adalah PSP atau pengetahuan sikap perilaku. Itu kita melakukan pengecekan sebelum dan sesudah program juga untuk siswa dan orang tuanya seperti itu. Berarti balik lagi, berarti nggak hanya siswanya saja, tapi juga melibatkan orang tua ya? Betul. Jadi ini sih, jadi kita itu walaupun penerima manfaatnya ini siswa, tapi kan anak-anak sekolah dasar ini tuh masih belum punya kuasa lah atas dirinya sendiri. Jadi yang kita mampukan adalah guru dan orang tua. Kita di awal itu kita adakan pelatihan untuk guru, dan setiap bulan kita lakukan pertemuan orang tua khusus yang penerima manfaat. Jadi di sana tuh diceritakan kondisinya seperti apa, kondisinya ada perubahan atau enggak, sharing lah sama orang tua biar orang tua juga paham tentang kondisi anaknya. Betul. Jadi tidak hanya di sekolah aja, di rumah juga ikut dipantau nih anak-anak makan apa gitu-gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Boleh diceritain nggak ke Sobat Java, edukasi yang diberikan ke anak-anak kan tadi ada 4 pilar gizi seimbang, kemudian ada isi piringku juga tuh Mas. Ya, nah betul. Boleh nggak diceritain ke Sobat Java, mungkin banyak yang di antara kita mungkin yang selama ini belum tahu atau belum mengaplikasikan isi piringku, itu seperti apa sih Mas? Oke, kalau isi piringku ini sebenarnya panduan kita untuk 1 kali makan. 1 kali makan itu kita harus ada beberapa macam. Yang pertama itu 1/3 itu makanan pokok, itu karbohidrat. 1/3 lagi itu sayuran, 1/6 buah-buahan, dan 1/6 itu lauk pauk. Nah, untuk isi piringku sendiri ini juga mengatur di sekitarnya nih, ada misalkan harus makan itu, sebelum makan itu harus cuci tangan pakai sabun, minum 8 gelas air putih sehari, dan melakukan aktivitas fisik seperti itu. Tidak serta-merta mengatur apa saja yang dimakan, tapi kegiatan lain atau aktivitas yang bisa mendukung gitu ya Mas ya, peningkatan gizi anak tersebut. Betul. Nah Mas Ian nih, saya mau bertanya nih, kan maksudnya tidak semua keluarga itu punya kemampuan untuk mungkin membeli protein hewani yang bagaimana, yang mungkin yang agak-agak bagaimana, itu bagaimana sih cara mengakalinya agar asupan minimal yang dikonsumsi oleh anak-anak tuh tetap gitu memiliki gizi yang cukup untuk gizi hariannya mereka. Ini yang perlu diluruskan sebenarnya sini ya. Jadi makanan-makanan yang bergizi itu sebenarnya nggak perlu mahal. Jadi makanan-makanan yang lokal yang berada di sekitar kita pun bisa sebagai sumber makanan yang bergizi seperti itu. Jadi contohnya misalkan buah, nggak melulu harus makanan buah-buahan yang seperti apa, tapi contohnya kayak pepaya, pisang, itu kan yang memang berada di sekitar kita seperti itu. Gitu. Sama juga dengan protein hewaninya juga mungkin. Nggak harus yang mahal lagi, ikan salmon atau apa, ada telur, ada ayam ya Mas ya. Ada ikan, misalkan pisir ikan yang terjangkau seperti itu juga bisa dimanfaatkan, dikonsumsi. Baik. Sebenarnya banyak hal-hal yang atau makanan-makanan yang bisa kita temui sehari-hari di sekitar kita aja ya Mas ya. Yang penting itu tadi 1/3 karbo, 1/3 sayuran, 1/6
buah-buahan dan juga protein atau hewani. iya, Oke. pintar Ini udah hafal ya. Iya. Oke, kalau itu tadi dari isi piringku Mas. Kalau dari segi cakupan program nih Mas, kan ini udah lumayan lama programnya. Itu siapa saja yang mendapatkan penerima manfaat lah ya Mas ya dari program ini dan seberapa luas gitu cakupan? Oke. Jadi kita kan Java for Kids ini kan sudah mulai dari tahun 2008 sampai tahun 2025 ini. Dari 2008 sampai sekarang ini cakupan program ini sudah ada 185.000 siswa, 1.000 sekolah dan 13.000 guru yang sudah pernah mengikuti program Java for Kids. Itu di mana aja tuh Mas untuk wilayahnya? Kalau wilayah sih kita ada di 96 kabupaten dan tersebar lah di Indonesia karena kan kita melakukan program ini ya harus berdekatan di area operasionalnya PT Java for Kids Indonesia. Oh, itu juga menjadi salah satu indikator ya. Betul. Berada di ring, namanya juga CSR ya Mas ya, berada di ring satu unit bisnis Java yang ada di daerah-daerah. Oke, itu tadi untuk cakupan. Sekarang pastinya program yang sudah berjalan begitu lama memiliki dampak yang positif juga untuk anak-anak. Itu boleh diceritain enggak Mas? Ini mungkin ngomong data sedikit gak apa-apa ya Mas ya? Impact dari program Java for Kids ini Mas sudah sejauh ini seperti apa? Jadi ya ini cerita tahun kemarin ya Sin ya, di tahun 2024. Tahun 2024 ini kita ada 7 lokasi program Java for Kids dan kita melakukan pengukuran sekitar 15.000 siswa. Dari 15.000 siswa ini ada 1.400 siswa yang perlu peningkatan gizi. Baik. Nah, capaian kami adalah 51,5% siswa yang perlu peningkatan gizi itu menjadi gizi normal. Atau sekitar 700-an siswa. Artinya dengan 6 bulan program sudah ada peningkatan status gizi anak ya Mas ya? Betul. Wah, luar biasa sekali. Itu sebenarnya stakeholders yang ikut bergabung, tidak mungkin kita bekerja sendiri ya Mas ya? Itu ada siapa aja sih Mas untuk mendukung impact program yang begitu baik ini? Tentunya kita disupport sama unit di lokasi program ya Sin ya. Kita perlu bantuan dari unit pelaksana. Terus kita juga pemerintah daerah lah. Pemerintah daerah mulai dari bupati, terus sekda, bapeda, dinas pendidikan, dinas kesehatan, sampai ke level kecamatan, puskesmas dan korwil, koordinator wilayah pendidikan itu kita libatkan. Kenapa? Karena harapannya inisiasi yang kita lakukan, kita kan nggak mungkin ada di sana terus kan ya. Setelah kita selesai program ini 6 bulan, harapannya ada yang bisa melanjutkan. Karena kan pemerintah daerah punya keinginan untuk siswa di sana tidak ada yang bergizi buruk lah seperti itu. Berarti inline ya dengan program pemerintah juga ya Mas ya? Harapannya seperti itu karena ya inisiatifnya inisiatif untuk meningkatkan status gizi ya harusnya inline. Sekarang gimana caranya memastikan bahwa program Java for Kids ini berkelanjutan meskipun sudah tidak didampingi begitu ya dengan Java itu seperti apa? Nah ini terkait Hari Sehat Java berarti. Hari Sehat Java kan sebenarnya inisiasi yang sudah ada di sekolah tapi mungkin hari Jumat senam, hari Sabtu makan bekal, ini kita gabungkan menjadi satu hari. Nah harapannya Hari Sehat Java karena dilakukan setiap minggu selama 6 bulan, harapannya setelah kita tidak ada pun, setelah Java tidak berkegiatan di sana pun, sekolah ini tetap melaksanakan kegiatan Hari Sehat Java. Walaupun nanti pada akhirnya namanya bukan Hari Sehat Java, tapi bisa senam bersama atau seperti apa, itu yang harapannya bisa terus ada di sekolah. Setidaknya pembiasaan tadi di sekolah itu bisa terus berjalan ya. Meskipun nanti bentuknya berwujud namanya beda. Tapi yang penting senam bersama, kemudian makan bekal bergizi begitu ya Mas Ian ya. Cuci tangan. Mas Ian boleh gak Mas di-share mungkin salah satu cerita menariknya Mas Ian selama ini di lapangan, best practice yang Mas Ian ingat atau praktik-praktik baik yang pernah dilakukan. Wah ini nih baru kali ini nih saya mendapatkan impact yang begitu nyata di anak-anak itu, boleh nggak? Satu aja Mas. Oke. 2 sih boleh. Boleh banget. Mau 10 juga boleh Mas. Jadi ini inisiatif sekolah sih. Kebetulan ini sekolahnya juga punya. Jadi cerita sedikit ya Sin. Jadi sekolah ini namanya SDN Sugoroyoso. Sugoroyoso ini dibangun oleh Java pada saat gempa di Jogja. Nah di SD Sugoroyoso ini punya inisiatif yang bagus menurut saya. Jadi dia itu punya kantin sekolah.
kantin sekolahnya ini dikelola oleh sekolah, oleh guru-guru seperti itu. Nah, tentunya kan kalau kantin kan pasti punya keuntungan sedikit ya, dari penjualan makanan seperti itu, dan jajanan di kantin tersebut juga diatur sekolah, dan jajanannya jajanan yang sehat seperti buah potong atau makanan-makanan bergizi lainnya. Dan keuntungan di kantin tersebut itu dimanfaatkan sekolah itu untuk 2 hal. Yang pertama ini untuk memberikan protein hewani ke siswa yang butuh peningkatan status gizi, itu yang pertama. Yang kedua ini mereka gunakan untuk kegiatan-kegiatan aktivitas di sekolah seperti itu. Jadi dikembalikan lagi ke sekolah, itu yang pertama. Terus di Pati ini tahun kemarin saya itu nemu satu kepala sekolah yang memang ini bagus lah ya sini ya kepala sekolahnya. Jadi dia itu bikin kayak catering. Oh baik, catering sehat ya tentunya ya. Catering sehat tentunya. Jadi hari sebelumnya ini tuh dia ngasih list besok ini mau bikin apa. Nah anak-anaknya siapa yang mau pesen ini bisa seperti itu. Jadi anak-anaknya siswa-siswa di sekolahnya Bu Purbo, namanya Bu Purbo ini, dia nggak jajan di luar lagi. Dia sudah makanannya sudah disiapkan oleh gurunya dan makan di kelas seperti itu. Itu yang langsung ini sih harus diceritain. Iya betul. Iya ada inisiatif juga dari champion ya Mas Ian ya. Betul. Wah luar biasa sekali ceritanya. Mas, pertanyaan terakhir nih, sayang sekali udah pertanyaan terakhir. Harapan Mas Ian nih Mas untuk program Java for Kids ini ke depannya Mas. Oke, harapannya sebenarnya program Java for Kids ini tetap terus berdampak ya. Terus berdampak kepada khususnya untuk nutrisi anak. Kenapa? Karena kan generasi masa depan ya sini. Jadi harapannya dengan kecukupan nutrisi anak ini ke depannya Indonesia menjadi lebih baik. Amin, kita doakan bersama Sobat Java ya. Dan buat Sobat Java, saya kembali dulu ke Sobat Java ya Mas Ian ya. Sobat Java, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Itu tadi kita bincang-bincang bersama dengan narasumber kita Mas Ian. Buat Sobat Java yang sudah menyaksikan tayangan ini, ada kuis nih buat Sobat Java. Jadi jawab pertanyaan yang ada di layar monitor kalian. Kemudian ikuti petunjuk yang ada di deskripsi video. Nanti tulis jawabannya di kolom komentar ya. Buat kamu Sobat Java yang senang sekali menyaksikan tayangan seperti ini, seperti tadi, bisa like, subscribe, dan juga komen. Dan berikan dukungan sebanyak-banyaknya untuk anak-anak Indonesia, terutama yang menjadi program Java for Kids ini. Sekian Java for Kids kali ini, dan sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye-bye dulu Mas Ian sana. Bye!